Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon ingin menyampaikan inovasi tentang aplikasi yang memang saat ini sudah diterapkan di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tentang sistem informasi manajemen pertanian. Seperti apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen pertanian ini dan latar belakangnya seperti apa? Jadi untuk sistem informasi manajemen pertanian atau disingkat SIMTani ini mempunyai latar belakang sehingga kami membuat aplikasi seperti ini adalah yang pertama karena kita tahu bahwa Dinas Pertanian merupakan salah satu dari dinas yang mempunyai resiko tinggi bisa terjadi karena kita itu menangani sekitar 4.008 kelompok, baik itu kelompok tanaman pangan, horti, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian juga kita ada sekitar 2.733 alat mesin yang sudah kita sebarkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 ini. Kita mempunyai areal sawah seluas untuk areal pertanian seluas 53.000 yang harus kita bina di bawah sekitar 300 orang petugas kita di lapangan yang semuanya. Dari kondisi tersebut kita harus mampu untuk mengawasi, memonitor kondisi di lapangan tersebut, dan itu tidak bisa dilakukan secara manual sehingga harus dilakukan secara aplikasi yang kemudian nanti akan mempunyai manfaat. Kita tahu lokasi dengan titik-titik lokasi di mana areal sawah itu ada, kemudian nanti produksinya berapa, produktivitasnya berapa, kemampuan produksi beras yang ada di Kabupaten Cirebon itu berapa, di mana saja lokasinya, surpluskah atau kekurangan beraskah kita, kemudian alat-alatnya, sarana prasarananya itu mencukupi nggak dengan luas areal sekitar 53.000 hektar tersebut. Kemudian irigasinya sendiri kondisinya seperti apa, baik tidak, masih layak tidak, lokasi yang tidak layak itu di mana saja, yang harus diperbaiki itu di mana saja, kemudian jalan usaha taninya lokasinya di mana saja, yang belum tersentuh jalan usaha tani, yang sudah rusak di mana saja. Karena semua itu sebagai pendukung untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, terutama saat ini yang kita kelola itu adalah dari sistem ini adalah dari tanaman pangan. Contohnya padi yang merupakan produk unggulan kita, salah satu produk unggulan kita yang bersifat politis. Kemudian juga palawija itu menjadi salah satu fokus kita untuk sistem aplikasi ini. Selain itu, sebelum ada aplikasi ini, data antara UPT dengan BPP itu beda gitu. Kita berharap dengan adanya aplikasi ini semuanya perbedaan data setiap bidang itu tidak akan terjadi karena semuanya terakses. Yang melaksanakan input nanti itu adalah petugas-petugas Wilbin, penyuluh yang ada di lapangan. Jadi kami itu mempunyai hampir sekitar 300 penyuluh yang masing-masing memegang wilayah binaan 1 sampai 2 desa, dan mereka lah yang akan menginput dari data-data kelompok yang ada di wilayah masing-masing. Jadi nanti datanya itu akan detail, kelompoknya
namanya apa, alamatnya di mana, titik lokasinya di mana, kemudian setiap anggota itu punya areal sawah berapa, panen mereka menanam tanggal berapa, panennya berapa, sehingga semuanya itu akan terdata dari aplikasi ini gitu. Penjaringannya seperti apa? Jadi nanti data-data yang kami butuhkan itu data apa saja? Seperti tadi, data nama-nama kelompok yang memang sudah ada di sistem penyuluhan pertanian. Jadi kami ada database yang di dalamnya ada 4.003 kelompok yang ada pengurusnya dari ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris, semuanya ada di situ dengan alamat dan semuanya. Nah, dari data tersebut nanti data-data pendukung yang akan masuk di sistem aplikasi itu apa saja yang dibutuhkan oleh daerah. Kita berharap adanya satu data. Jadi tidak ada lagi data-data pesaing yang lain gitu. Data itu hanya ada satu di bagian program, karena nanti program yang akan mengelola data-data tersebut gitu. Kemudian ini kita berharap dengan adanya pemilihan ide seperti ini, pengawasan terhadap tadi alat mesin, unit-unit alat mesin pertanian yang kita sebarkan itu semuanya termonitor. Wilayah kita ada 424 desa dan kelurahan dengan petugas yang sangat terbatas. Itu sulit untuk memantau penyebaran alat-alat mesin, sulit sekali memantau mana sih irigasi yang rusak, mana sih jalan usaha tani yang belum ada dan sebagainya. Itu sulit sekali. Tetapi dengan aplikasi ini diharapkan data-data tersebut itu semuanya bisa termonitor dalam satu tempat gitu. Jadi petugas lapang semuanya harus selalu mengupdate data-data tersebut, dan semua data-data tersebut masuk ke dinas sehingga dinas bisa menggambarkan berapa nih anggaran yang dibutuhkan, yang harus diajukan baik di provinsi, di pusat, di daerah, karena mengingat jalan usaha tani, irigasi, bagian-bagian mana yang memang perlu diperbaiki atau perlu diadakan. Nah, ini aplikasinya seperti apa Simtani ini? Ketika membuka dari sistem Simtani inilah nanti akan muncul titik-titik lokasi, alamatnya di mana, pemilik sawahnya siapa, nomor HP-nya siapa. Ketika membuka aplikasi itu, setiap kelompok, setiap kecamatan itu kelompok ada, muncul. Kecamatan A, ada sekian kelompok, dalam kecamatan ini ada sekian kelompok. Nah, kemudian berikutnya muncul profil kelompok tani. Kelompok tani alamatnya ada, kemudian lokasinya ada, produk yang dihasilkan itu ada, kemudian luasan tanahnya ada, susunan pengurusnya ada, semuanya muncul. Kemudian di sini juga secara detail muncul nanti akan ditampilkan selain profil by address yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti di sini juga akan muncul data kalau misalnya ada benih yang kita bantu atau musim tanam dari si petani tersebut, nanti akan muncul kapan dia tanam, kemudian kapan dia akan panen. Diperkirakan nanti setelah panen akan muncul berapa panen, produktivitas yang dihasilkan
dari luas lahan yang dimiliki oleh petani tersebut. Sampai dia muncul beras nih, untuk realisasi dari mulai tanam dan sebagainya. Dan ini bisa menghitung berapa produksi Kabupaten Cirebon daripada musim panen. Ini foto titik-titik lokasi sawah yang identitasnya sudah muncul dalam aplikasi ini. Asalnya berapa, kemudian integritas dengan Alsintan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa alat mesin pertanian ini menjadi permasalahan yang serius di kami. Dengan sistem seperti ini semuanya akan terawasi. Kalau memang dalam satu kelompok itu dia hanya memiliki 50 hektar, berarti dia hanya cukup 2 traktor saja. Jadi bantuan untuk traktor sudah stop. Tidak boleh ada bantuan lagi ke kelompok itu, gitu. Dari situ kita bisa mendata kelompok mana saja yang membutuhkan alat mesin. Jadi secara detail nanti bisa diketahuan bahwa kelompok-kelompok itu membutuhkan apa saja. Nah, nanti anggaran itu akan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok untuk sarana prasarana tersebut. Kemudian ini pendataan, integrasi pendataan tadi lahan, pupuk, pestisida, rencana tanam, realisasi tanam. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dengan SIM Tani ini nanti kita akan berapa sih kebutuhan pupuk di Kabupaten Cirebon. Tadi sudah saya sampaikan untuk manfaat dari satu data di Dinas Pertanian ini memang sangat mendukung pengelolaan data untuk satu data Indonesia. Kemudian untuk membantu mengukur pencapaian kerja di Dinas Pertanian dengan melihat tadi produksinya seperti apa, tercapai atau tidak targetnya, baik dari segi padi, tanaman pangan maupun dari segi peternakannya. Untuk dampak yang diperoleh tadi secara garis besar saya juga sudah menyampaikan. Di sini disampaikan bahwa jangka pendek itu merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan data itu. Kita bisa merencanakan mana sih jaringan irigasi yang rusak, mana sih jalan usaha tani yang memang dibutuhkan untuk renovasinya. Kemudian untuk jangka panjang di sini pengendalian pembangunan sektor pertanian pasti gitu loh, karena ketersediaan pangan ini harus. Kemudian perencanaan penganggaran lebih efektif dan efisien dengan data yang ada, lebih tepat sasaran nantinya. Kemudian memetakan potensi ketersediaan hasil pertanian. Cukup, terima kasih, ini pemaparan dari Dinas Pertanian dan mudah-mudahan pemaparan ini bermanfaat. Atas waktunya dan kesempatannya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.